saya Dani. Nama saya Asep. Nama saya Rizky Trivedi. Nama saya Maman Arif. Nama dari Hamis Kamata, biasa dipanggil Kayu. Saya Abdi, pemilik akun Instagram Disporia. Wedding fotografi. Fotografer wedding. Saya seorang entrepreneur dan freelancer. Wira swasta. Wedding fotografi. Kebetulan sedang tidak punya profesi alias nganggur. Salah seorang rekan kita dari perempuan meminta bantuan untuk berada di diskusi ini. Saya diminta tolong oleh rekan-rekan dari perempuan. Saya diundang sama teman-teman perempuan. Takdir Tuhan. Karena dimintai oleh rekan-rekan dari perempuan. Beberapa waktu lalu dihubungi oleh beberapa kawan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan perempuan. Saya suka perempuan. Saya suka perempuan. Saya suka perempuan dari sisi manapun dan dari sudut manapun. Dari bawah, atas, samping, kiri, kanan. Saya suka. Ya suka lah. Suka dong, suka banget. Dari dulu tuh saya selalu suka perempuan. Insya Allah belum pernah suka sama laki-laki ya sampai sekarang. Hampir mungkin enggak juga. Suka dong. Tentu saja suka dalam hal apapun saya suka. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, saya melihat perempuan itu dari parasnya, setelah itu dari tutur bahasanya, terus baru dari pola pikir. Memang secara fisik, saya lihat perempuan dari wajah dan senyumnya. Dan untuk pola pikir, itu bisa nanti saja. Face, muka, sama body language. Lebih ke respon perempuan tersebut ketika pertama kali bertemu dengan saya. Fisik. Seperti wajah, senyumnya, dan body. Banyak hal tergantung perempuannya saya lihat di tempat seperti apa. Jadi kalau di kafe saya melihat atau mendengarkan perihal bicaraannya, masalah kewanitaan yang mereka bicarakan bersama teman-teman. Jikalau di tempat-tempat yang lebih forum diskusi atau tempat-tempat lain, tentu saya lebih melihat tentang pemikirannya tentang sebuah diskurs atau wacana tersebut. Dan tentu saja tidak munafik, paras juga menjadi timbangan. Perempuan yang bisa mengatur pola hidup yang lebih baik, wanita yang bisa mandiri, tidak ketergantungan dengan teman atau keluarga. Pola pikir dan sikap. Pola pikir yang sudah sangat dewasa dan sangat matang dalam menentukan setiap hal, baik itu hal pribadi maupun tidak. Perempuan yang mandiri, yang tidak menyusahkan orang lain, orang tua, apalagi pasangan. Perempuan yang bisa membimbing baik itu dirinya, keluarganya, maupun nanti anak-anaknya menjadi orang yang baik. Ataupun nggak baik, nggak masalah juga sih. Yang penting nggak menjadi sampah masyarakat aja deh. Perempuan yang mandiri, yang tidak dibebani oleh orang lain, apalagi keluarga. Itu perempuan yang bisa dibilang dia benar-benar matang secara pemikiran dan mengerti tentang perempuan itu sendiri. Sekarang ini sangat banyak perempuan yang malahan tidak mengerti perihal perempuan dan suka manja bila berbicara tentang aspek-aspek perempuan. Jika dia bisa keluar tanpa make up, Ketika perempuan itu sudah bisa mandiri dan menjadi tulang punggung untuk dirinya sendiri dan keluarga. Dalam hal ini bukan membebankan si perempuan, tapi perempuan itu sudah mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan keluarga. Di saat mereka berhasil mencapai target atau achievement, apalagi bisa bersaing dengan laki-laki. Kalau udah usaha semaksimal mungkin untuk tampil lebih baik daripada sebelumnya, atau percaya diri dengan dirinya apa adanya. Perempuan terlihat keren ketika tidak insecure dengan penampilannya dan yang berani keluar tanpa make up. Keren itu ketika dia sudah mengerti batasan-batasan ataupun fungsi-fungsi dia sebagai perempuan dan semua hal yang
berkaitan dengan hukum ortodok seperti perempuan tidak boleh dikerasin, perempuan itu tidak boleh kerja keras, perempuan itu tidak boleh ke sawah dan sebagainya macamnya, itu menjadi satu pertimbangan menurut saya yang tidak patut untuk dimiliki oleh perempuan. Bagi saya wanita karir itu biasa saja, karena nggak ada batasnya lagi ya antara laki-laki dan perempuan untuk zaman sekarang. Jadi ya biasa saja. Bagi saya perempuan karir yang atau fokus dengan kerja itu sangat keren, karena di zaman sekarang perempuan dan laki-laki itu hanya beda di bagian gendernya saja, tapi untuk semua hal yang dilakukan laki-laki, perempuan pun di zaman sekarang bisa. Saya sangat menyukai wanita karir, apalagi mereka profesional di bidang mereka masing-masing. Karena tidak jarang di instansi, perusahaan, pimpinan atau bos mereka itu kebanyakan juga perempuan, dan bahkan perempuan bisa lebih tegas dari laki-laki. Wanita karir itu bagus selama karirnya itu nggak yang aneh-aneh ya. Tapi menurut saya itu lebih bagus di rumah sih, karena pengalaman dari keluarga pribadi juga. Bisa saja, karena pada era sekarang dari rumah pun kita sudah bisa berkarir seperti jualan online, workshop, melalui gadget. Biasa saja. Secara pribadi saya sangat menolak hal itu ya, karena sebenarnya perempuan itu dilindungi dan laki-laki adalah sebagai pelindung. Itu sangat tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Pada hakikatnya perempuan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang harus kita jaga, yang kita sayang. Dan yang paling penting, yang melahirkan kita adalah seorang perempuan. Dan apabila kekerasan itu dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan, itu adalah tindakan yang sangat tidak bisa diterima oleh siapapun. Saya tidak menyukai kekerasan kepada perempuan, karena apapun masalahnya, seemosi apapun, kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada mereka. Karena perempuan harus dijaga, dibimbing, dan dimengerti. Oh, kekerasan terhadap perempuan tuh konyol banget ya kalau menurut saya. Tergantung kerasnya di mana dulu, fisik atau di hati. Tapi sama-sama goblok sih menurut saya. Kalau bisa, karena kita terlahir dari perempuan, kita bakal juga nikah dengan perempuan. Jadi kalau bisa sama-sama damai aja lah, maksudnya gitu. Suatu tindakan yang senonoh. Soalnya saya masih percaya dengan karma. Kalau kita menyakiti seorang perempuan, suatu saat akan mendapatkan balasan seperti saudara perempuan atau anak sendiri. Tentu saja tidak sepakat. Tapi jikalau yang dipertanyakan hanya perihal kekerasan terhadap perempuan, tentu pertanyaan tersebut juga tidak adil, karena laki-laki pun sebenarnya kerap kali mendapatkan kekerasan atau pelecehan, dan itu terjadi setiap hari. Jadi kalau pertanyaannya itu tadi, saya betul-betul tidak sepakat, dan itu cara-cara kuno dan tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Apalagi catcalling yang kita tahu itu sangat ditentang oleh organisasi-organisasi perempuan sedunia yang sebenarnya sudah melecehkan perempuan, tapi masih kita gunakan sampai sekarang. Selain gender, mungkin dari sifat ya, dalam memecahkan masalah, biasanya laki-laki itu kalau emosi biasanya sering melalui fisik. Kalau perempuan mungkin secara verbal itu mungkin dari beberapa persen laki-laki dan perempuan ya, tidak semua perempuan laki-laki seperti itu. Tidak ada yang seperti jawaban saya pada pertanyaan yang tadi. Apapun yang dilakukan lelaki, perempuan pun untuk zaman sekarang bisa. Jadi perbedaan itu hanya terjadi di gender, bukan di yang lain. Di emosional, perempuan cenderung baper dan sensitif, melakukan apa yang mereka mau dengan mood mereka
sedangkan laki-laki lebih banyak berpikir dan menggunakan logika mereka. Masalah ego itu jauh banget bedanya. Terus kalau pola pikir, kalau perempuan tuh lebih pikir pakai emosi, sementara laki-laki itu pakai logika. Untuk fisik udah jelas beda lah ya. Oh, candaan beda. Kalau cowok sama cewek beda lah. Fisik soalnya tenaganya pasti jauh berbeda. Soalnya kalau perempuan masih lemah, itu aja. Mungkin hanya ya yang saya tahu kodratnya cuma 3 ya. Pertama itu payudara, kemudian kelamin, dan kemudian melahirkan. Cuman itu yang berbeda dari perempuan dan laki-laki. Selebihnya semua sama saja. Semua orang bisa melakukan gender atau fungsi sosial yang sama. Untuk perempuan menjadi superbird atau segala macam itu. Tidak. Pernah. Sering. Pernah. Saya tidak suka berdebat dengan perempuan. Karena kalau walaupun kita berdebat dengan perempuan, kita juga yang akan salah. Lebih baik diam. Perihal tentang kehidupan atau untuk lebih ke masa depan dengan sisi pandangan berbeda, dan kami saling mengeluarkan pandangan-pandangan dan pemikiran masing-masing. Tentang beda pola pikir, bagaimana pola pikir mereka harus kita setujui dari hal kecil sampai yang besar. Itu tentang pergaulan, bagaimana saya sebagai laki-laki itu sedikit dikekang, tidak boleh berteman dengan rekan kerja, ya lebih ke cemburu gitu kan. Pernah berdebat sama perempuan soal banyak hal, lebih banyak hal privasi. Tapi kalau sama orang tua itu palingan soal sholat lima waktu mungkin. Seperti perdebatan pelajaran, tugas, kalau di sekolah. Kalau hubungan pastilah, soalnya masih cinta monyet. Banyak hal. Bagaimana perempuan melihat perempuan itu sendiri dan perempuan melihat laki-laki. Kecenderungan di sosial community kita, perempuan selalu menganggap dirinya lemah dan segala macam, dan tidak mampu melakukan apa-apa. Dan saya berdebat tentang itu, bahwa yang menurut saya dan kesepakatan diri saya yang membedakan perempuan dan laki-laki itu ya cuma 3 itu. Selain itu bisa dilakukan. Mungkin pernah. Nah, Saya rasa pernah. Mungkin salah satu contoh kecilnya dari keluarga terdekat ya, ibu mungkin pas dia nyuruh kita ke warung, kita nolak, mungkin tersakiti kita. Atau dari sisi lainnya, Karena kita itu tidak akan terus mulus dan tidak akan terus baik. Mungkin karena sikap, karena perbuatan, setahu saya itu. Tapi kalau lebih belum pernah. Dalam suatu hubungan, kalau sudah tidak cocok, itu biasanya salah satu pasti ada yang mengakhiri, dan di saat saya mengakhiri dan dia tidak terima, nah di situ dia merasa tersakiti. Nyakitin perempuan, tapi nggak sering. Itu palingan cuma kilaf-kilaf masa-masa remaja aja. Kalau nyakitin orang tua, yang perempuan pernah juga. Ya namanya anak pasti ada gerakannya dikit lah ya. Paling cuma gara-gara nonton game doang, dimarahin, gitu udah ya. yang selingkuh lah. Yang pertama saya sakiti itu perempuan, ya tentu ibu saya sendiri, karena memang saya dari kecil. Dan konteks menyakiti ini kan, kalau yang saya percayai, menyakiti itu atau tersinggung itu dia sifatnya diambil, bukan diberikan. Jadi kita bisa saja tersinggung atau memilih untuk tidak tersinggung, tergantung apa yang disampaikan orang tersebut. Meskipun itu kebiasaan norma umum, itu mungkin menyakitkan. Misalnya orang berkata kepada saya, kamu jelek. Saya bisa saja memilih untuk tersinggung, untuk dikatakan jelek atau tidak. Itu terserah. kalau untuk sekarang mungkin belum ada ya tipikal perempuan idaman, tetapi
ada tanda kutipnya, yang paling terpenting itu rajin ibadah dan bisa menerima kita apa adanya. Udah itu aja. Kalau fisik mah cantik-cantik dikit nggak apa-apa sih. Yang pertama pintar, yang kedua pergaulannya bagus, yang ketiga ya bisa dibilang anak rumahan, dan ya saya ambil contoh tidak jauh-jauh ya seperti Raden Syah. Perempuan idaman itu yang punya integritas, yang punya tanggung jawab, sekaligus dewasa dalam menyelesaikan masalah. Perempuan zaman saya kalau zaman sekarang itu simple deh. Satu kepercayaan dan gak main TikTok, udah itu doang. Soalnya kalau udah main TikTok tuh ya sama halnya ya dong sama saya. Idaman paling yang bahan ibadah seperti apa saya menyayangi orang tua, begitu juga demikian dia menyayangi orang tua saya juga. Masalah kematangan cara berpikir, kematangan sikap, sifat, dan saya rasa sudah saya jawab di pertanyaan saya. Bebas ya, tergantung istri itu. Kalau misalnya dia pengen berkarir di luar, yang penting dia bisa meletakkan fungsi-fungsinya di mana, fungsi untuk keluarga, fungsi untuk karirnya. Dan jika dia di rumah, mungkin jadilah ibu rumah tangga yang baik. Kalau hal seperti itu saya mengasih kebebasan 100% kepada istri saya, apa dia mau kerja di luar, apa dia tetap di rumah. Karena bagi saya untuk zaman sekarang, perempuan ibadahnya bukan hanya di rumah dan mengurus rumah tangga, dan mereka sudah bisa mengekspresikan diri mereka seperti apa yang mereka mau. Berkarir di luar, karena di zaman sekarang itu wanita tidak harus di rumah, bahkan wanita yang mempunyai pekerjaan dan berkarir di luar itu mempunyai nilai plus menurut saya. Dan di zaman sekarang kalau bisa dua-duanya bekerja, kenapa cuma satu? Boleh berkarir tapi di rumah aja, contohnya bangun bisnis sendiri dan nggak terikat sama orang lain. Kita yang ikat orang lain buat sama kita, bukan kita yang ikat orang, bukan kita yang terikat sama orang lain untuk berbisnis, untuk kerja atau karir. Bebas. Soalnya itu kan dia juga punya hak, ingin di rumah saja atau ingin berkarir atau bekerja di luar. Terserah dia mau bekerja monggo, tidak bekerja ya nggak apa-apa. Pesan saya sih bukan untuk Indonesia ya, tapi lebih untuk daerah. Kita hidup di daerah yang punya adat istiadat yang masih kental, jadi saran saya jangan terlalu mengikuti ke arah barat ya. Soalnya kita masih memegang teguh dasar kita. Tetaplah kita menjaga budaya ketimuran kita dan menjaga adat istiadat yang sudah ada dari leluhur kita, untuk menjaga kehormatan dan menjaga martabat, karena yang harus kita tahu kehormatan kalian itu mahal harga. Semoga semakin cerdas, semoga SDM perempuan kita semakin baik lagi ke depannya. Semoga kita sebagai warga Indonesia, khususnya untuk perempuan yang lebih berkualitas lagi, kalau bisa kita kurangi TKW yang berada di luar negeri. Perempuan Indonesia, kalian tuh jangan terlalu sering upload foto di Instagram, banyak-banyak ngaji sama sholat, buat anak muslim sering-sering ke gereja atau ke kuil. Banyak lagi sih, langsung DM aja biar kita dapat mantap. Jangan terlalu mengikuti zaman atau kayak orang di luar. Harusnya remaja sekarang lebih sering membaca dan lebih melestarikan adat budaya kita sendiri. Pertama, tentu saya kembali lagi ke jawaban saya sebelumnya, permasalahan kematangan cara berpikir, bahwa teori-teori ortodoks bahwa perempuan tidak boleh begini, tidak boleh keluar malam dan segala macam, itu tidak perlu dipakai lagi. Jangan takut untuk karya, berteman dengan siapapun.
pada konteks-konteks tertentu memang ada hal yang perlu dijaga, namun dalam konteks-konteks yang lainnya jangan jadikan itu sebagai penghambat kamu dalam berkarya dan mengekspresikan diri. Apalagi untuk remaja ya, remaja sama saya sangat menentukan menurut saya. Kalau dia bisa mengontrol kehidupannya remaja, tentu akan pengaruh di masa-masa berikutnya. Pesan saya sih semangat karya aja. Kesannya sangat apresiasi. Jarang ya di era zaman sekarang masih ada pemudi yang bisa kreatif seperti rekan-rekan perempuan, dan harapannya jangan takut berkomentar. Semangat. Pesan saya untuk perempuan, tetaplah berkarya, bisa menjadi contoh yang lebih baik bagi perempuan-perempuan yang ada di zaman saya dan di luar sana. Pesan untuk perempuan, semoga ide-ide kontennya semakin menarik, lebih edukasi lagi, semoga semakin inspiratif ke depannya. Pesan saya, terima kasih banyak telah diundang di sini, bagian dari konten ini. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, semoga perempuan bisa lebih sukses lagi, lebih berjaya, bisa merangkul wanita-wanita yang ada di daerah kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi, dalam tanda kutip nggak melampaui batas ya, nggak melampaui batasan pekerjaannya. Boleh jadi yang nomor 1, tapi di hati calon suami kamu. Pesan buat perempuan dan rekan-rekan, semoga menjadi komunitas yang patut dicontoh oleh perempuan lain. Kesannya itu perempuan terlihat seperti sekolah kedua bagi saya. Soalnya banyak ilmu dan bagi-bagi ilmu sesama perempuan juga di sana. Harapan semoga perempuan menjadi suatu wadah buat perempuan-perempuan di masa ini dan remaja. Pesan saya, coba perempuan baca-baca lagi tentang perempuan atau makna perempuan itu sendiri. Kawan-kawan harus lebih berani berbicara politis tentang hak-hak perempuan. Kalian harus juga coba berbicara mengenai RUU PKS yang sebenarnya itu menyangkut, ya sederhananya menyangkut perlindungan terhadap korban kekerasan. Untuk kesan yang saya lihat pertama di perempuan tentu saja sangat menarik, apalagi di sebuah kabupaten atau daerah. Komunitas seperti ini sungguh sangat jarang untuk kita temui, tapi saya apresiasi kawan sudah membangun perempuan dan segala macam aktivitasnya dengan segala susah payahnya. Cuma tentu namanya komunitas baru atau kelompok baru tentu punya hal-hal yang harus diperbaiki lagi, dan jikalau kawan-kawan mengkategorikan komunitas ini sebagai forum perempuan, kawan-kawan hendaknya jangan terlalu milih-milih, jangan terlalu posting sesuatu yang sebenarnya itu menjadi paradoks, menjadikan kawan-kawan terlihat malahan lebih lemah dan kemudian berakibat kepada kawan-kawan akan mudah dirugikan. Lebih berani berbicara politis, bukan politik ya, politis ya, bicara tentang hak-hak perempuan dan segala macamnya, dan teruslah berkarya menurut saya, dan saya membara yang kemarin itu sangat keren. Oke, itu saja, terima kasih.